Langit telah terbelah, lautan mengering, gunung-gunung beterbangan seperti bulu. Hari itu bukan hari seperti biasa. Hari itu adalah hari yang dijanjikan. Di tengah jutaan manusia yang berdiri telanjang, lemas dan kebingungan, berdirilah seorang pria tua berkebangsaan Norwegia. Namanya Erik. Ia adalah seorang profesor filsafat. Di dunia, ia dikenal sebagai orang baik, jujur, tak pernah menyakiti, selalu menolong, dan percaya bahwa kebaikan adalah hakikat hidup. Namun pagi itu, jika bisa disebut pagi, Erik tak bisa merasakan waktu. Tak ada matahari, tapi panas membakar ubun-ubun. Tak ada angin, tapi tubuhnya basah kuyup oleh keringat yang mengalir hingga lututnya. Erik berdiri gemetar. Di sekelilingnya, manusia dari berbagai zaman, bangsa dan bahasa. Mereka menangis, mereka berteriak. Ada yang tertawa, bukan karena bahagia, tetapi karena kegilaan mulai menggerogoti jiwa mereka. Kemana? Kemana arah ini semua? Bisik Erik dalam bahasa Norwegia. Tapi tak seorang pun menjawab. Semua sibuk dengan diri sendiri. Langit tiba-tiba bergemuruh. Dua makhluk bersayap turun membawa kitab setebal langit. Mereka melangkah menuju Erik. Sosok malaikat, bukan seperti yang pernah ia bayangkan. Erik Johansen. Suara malaikat itu menggema di seluruh padang tandus itu, membuat ribuan kepala menoleh. Tubuh Erik bergetar. Apakah ini pengadilan? Malaikat membuka kitabnya. Engkau hidup selama 71 tahun 4 bulan dan 13 hari. Selama hidupmu, engkau tidak menyembah Tuhan yang benar, tetapi engkau juga tidak mendustakan kebenaran saat ia datang. Engkau tak pernah bertemu dengan Al-Quran. Engkau tak pernah diberi penjelasan yang benar tentang Muhammad. Tapi kebaikanmu banyak. Erik menelan ludah. Apa yang akan terjadi padaku? Malaikat menatapnya datar. Engkau akan diperlihatkan kebenaran yang dahulu kau abaikan. Dan engkau akan ditanya, bukan hanya apa yang kau lakukan, tetapi mengapa kau tak mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Di layar raksasa langit yang retak, diperlihatkan seluruh hidup Erik. Saat ia membantu pengungsi muslim, saat ia berkata bahwa agama hanya mitos, saat ia membaca sepotong ayat Al-Quran dari seorang mahasiswa, lalu menganggap itu sama saja seperti kitab lain. Ia tak menghina, tapi juga tak memuka diri. Erik menangis, air mata mengalir deras, jatuh ke genangan keringat di kakinya. Tapi aku baik, aku jujur, aku tak pernah mencuri, tak membunuh, tak berzina. Tapi apakah kau mencari Tuhanmu dengan sungguh-sungguh? Apakah kau benar-benar membuka hatimu? Kau membaca ratusan buku filsafat, tapi tak pernah membuka satu kitab suci dengan hati yang tunduk. Kau berbuat baik, tapi atas nama kemanusiaan, bukan karena Rab semesta alam. Langit kembali bergetar. Timbangan amal diturunkan. Kebaikan Erik tampak memenuhi satu sisi, tapi sisi lain kosong, kosong dari iman. Berat, tapi tak cukup menolongnya. Tiba-tiba langit bersuara dan dari balik tak terlihat terdengar suara. Apakah ada alasan baginya untuk tidak beriman setelah semua petunjuk datang? Erik tersungkur. Ia menjerit, menyesal, menangis, tapi mulutnya kini dikunci. Tangannya bicara, kakinya bersaksi, hatinya berguncang. Ia tak dikirim ke neraka secara langsung. Tidak, ia diseret, perlahan, melalui lautan manusia yang menyaksikannya. Tidak sedikit dari mereka berkata, itu dosanya lebih ringan dari aku, tapi mengapa dia dibawa ke sana? Karena neraka bukan hanya untuk pembunuh, tapi untuk siapapun yang mati tanpa membawa tauhid. Di tengah jalan menuju tempat penyiksaan, Erik berhenti sejenak. Lalu ia melihat sekumpulan orang yang wajahnya bercahaya digiring ke arah berbeda. Mereka tersenyum, meski lelah. Mereka berkata satu sama lain, Alhamdulillah kita mengenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Allah beri kita iman, walau banyak dosa. Erik ingin berteriak, tapi tak bisa.
Langit telah menghakiminya, bumi telah bersaksi, malaikat mencatat tanpa salah, dan ia tahu semuanya nyata.